Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menayangkan sebuah Zoominar yang diselenggarakan oleh Narasi Institute dengan tema pemulihan ekonomi di tengah kenaikan inflasi dunia. Para pembicara dalam Zoominar ini melihat bahwa perekonomian nasional atau perekonomian Indonesia tidak bisa berdiri sendiri karena selalu terkait dengan perekonomian global, terutama dua negara yang sangat berpengaruh, yaitu Amerika Serikat dan China, di mana keduanya saat ini sedang mengalami masalah yang cukup serius terkait dengan inflasi. China kita ketahui sedang berhadapan dengan ekonomi bubble di sektor properti yang sudah sangat serius, sementara Amerika kita ketahui menghadapi inflasi yang sangat tinggi untuk ukuran Amerika. Dalam Zoominar yang diselenggarakan oleh Narasi Institute ini, Antony Budiawan, Managing Director dari PEPS, mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat sedang menghadapi sebuah tekanan yang cukup besar dari sisi perpajakan. Karena sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan pajak, baik dari sisi itemnya yang akan dikenai pajak maupun tarifnya. Ini akan berdampak cukup serius, terutama bagi orang-orang kecil, karena kenaikan pajak ini juga berlaku atas berbagai macam kebutuhan utama masyarakat. Dalam hal ini termasuk kesehatan, pendidikan, dan pangan. Sehingga Antony Budiawan mengatakan bahwa dia lebih suka untuk menggunakan judul mengantar Indonesia kembali menuju resesi. Dan Antony Budiawan juga menangkap ada suatu kebijakan yang sangat merugikan petani, bahkan menurut dia jahat, yaitu adanya intervensi pemerintah terhadap inflasi. Maksudnya adalah inflasi pangan dengan menetapkan harga eceran tertinggi. Hal ini jelas sangat merugikan petani dan membuat petani makin susah tentunya. Dia juga melihat naiknya harga komoditas ekspor kita. Komoditas yang dimaksud sini tentu saja harga mentah seperti karet, batu bara, dan minyak. Itu bukan karena naiknya permintaan semata, tapi juga karena adanya kelonggaran moneter di negara-negara konsumen. Dalam hal ini tentu saja khususnya China dan India. Bravos, your digital radio station. Tekanan inflasi global, dan jangan lupa kita ada tekanan kenaikan pajak pada tahun depan, yaitu pajak PPN dari 10 ke 11% dan ada perluasan barang kena pajak, termasuk sembako dan kesehatan dan pendidikan. Nah, kita lihat bahwa saya memberikan subjudulnya adalah, ya ini sudah langsung konklusi sebetulnya, mengantar ekonomi Indonesia kembali menuju resesi. Wah, ngeri ya, Prof. Jadi saya rasa sulit dihindari, kita akan dalam arti resesi, nanti saya akan ceritakan apa yang dimaksud dengan resesi di sini. Tapi at least adalah bahwa ekonomi kita ini akan kemampuannya akan menurun. Pertama, kalau kita lihat, kenapa sih bisa terjadi tiba-tiba inflasi? Kenapa bisa terjadi tiba-tiba ada indeks PPI ya, Producer Price Index itu kenapa tiba-tiba bisa naik? Kenapa tiba-tiba bisa menjadi 13,7% ya di China, lalu di Amerika juga? Bahwa ini adalah bukannya tiba-tiba gitu, bukannya bahwa mereka tidak bisa mengelola ekonomi mereka gitu. Tapi ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi, kebijakan moneter yang diambil selama ini. Printing money itu, Prof? Salah satu ya quantitative easing gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini di Amerika, ini dia inflasi di bulan Oktober ini sudah 6,2%. Ini adalah terburuk dalam 30 tahun ini. Tertinggi 30 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah masih akan meningkat lagi?
Nah, ini yang luar biasa gitu. Jadi dia sudah 6,2%. Kalau kita lihat itu, kalau sudah lewat dari 6,2%, artinya dia inflasi atau consumer price index ini adalah menyamai untuk tahun 70, di mana itu adalah stagflasi. Setelah tahun 70, yang terburuk adalah pada tahun ini, tahun 90 ini. Gitu. Jadi ini jangan dianggap main-main bahwa tekanan global ini akan sangat nyata sekali. Apakah Amerika akan diam dengan inflasi 6,2%? Enggak. Pasti tidak akan diam. Terus kemudian saya memberikan ini dulu aja. Dan di sini adalah PPI, Producer Price Index. Ini di Amerika sudah 8,6% untuk final demand, ya, monthly seasonally adjusted. Ini diambil dari Bureau Economic Analysis dari itu. Dan kita lihat ini sudah lebih dari 10 tahun, tertinggi dari 10 tahun. Kalau kita lihat dari Producer Price Index, artinya adalah apa? Kenaikan harga produksi yang tidak tercermin di dalam inflasi. Ini adalah kenaikan barang-barang yang tidak termasuk di dalam inflasi. Ini sudah tertinggi di 10 tahun terakhir ini, dan kalau kita lihat bahwa dibandingkan dengan 2008, ini adalah sudah tertinggi dengan setelah bubble ekonomi di Amerika Serikat. Ya, jadi di sini adalah bubble meningkatkan producer price index-nya itu meningkat tajam, dan di sini kita sudah menyamai. Jadi kalau ini lewat lagi, maka di sini kita sudah menyamai di tahun 1970-an lagi. Nah, ini yang kemungkinan yang terjadi stagflasi di sini. Tapi saya tidak yakin stagflasi akan terjadi. Alasannya nanti. Ini sama saja, ini saya ngambil dari Trading Economic, saya coba ngetes data saya sama atau tidak, ternyata sama datanya. Nah, kita lihat bahwa di sini adalah sudah Producer Price Index-nya sudah sangat tinggi sekali. Kalau dia meningkat lagi menjadi 10%, maka sudah lewatin dari bubble, housing bubble pada tahun 2008. Jadi artinya adalah tekanan ini sangat luar biasa. Nah, kita lihat, kalau ini tekanan berlanjut, maka kita akan masuk kepada era tahun 80-an, dan di sini adalah mengenai tahun 70-an, yaitu mengenai stagflasi tahun 70-an. Nah, kenapa stagflasi di sini terjadi, kenaikan harga di sini di tahun 70-an? Ini adalah pemicunya adalah kenaikan harga minyak dunia. Yaitu dari sini, dari Yom Kippur, perang Yom Kippur, di mana OPEC embargo, lalu kemudian di sini dia sudah ditekan, lalu kemudian dengan menaikkan tingkat suku bunga, lalu di sini ada krisis minyak Iran, revolusi Iran meningkat lagi. Dan di sini Amerika harus mengambil kebijakan menaikkan suku bunga sampai 15% ke atas, bahkan ada yang mencapai 20%. Bayangkan suku bunga Amerika itu mencapai 20% untuk meredam ini. Dia meredam sini, lalu kita di sini. Nah, di sini yang membuat ekonomi Indonesia terpuruk. Lalu di sini kita ada devaluasi 2 kali, 83 dan 86. Jadi artinya adalah risiko atau dari ekonomi dunia yang memicu inflasi turun, itu dampaknya terhadap harga komoditas. Nanti kita akan lihat bahwa di sini akan mempengaruhi APBN Indonesia yang pada saat itu adalah solusinya adalah untuk devaluasi tahun 83 dan 86. Nah, kita juga lihat di sini tahun 78, di sini adalah devaluasi juga. Jadi setiap penurunan inflasi, nah di sini saya belum kasih lihat, penurunan inflasi ini adalah penurunan komoditas, itu membuat ekonomi Indonesia masuk ke dalam jurang krisis, dan pada saat itu kita perlu
depresiasi mata uang rupiah, devaluasi. Pertanyaannya adalah, apakah stagflasi 1970-an akan berulang? Ya, di sini kalau dia meningkat terus, di sini akan berulang. Jadi, mereka sudah banyak mempelajari, dan saya rasa adalah akan diambil kebijakan-kebijakan extraordinary untuk meredam ini agar tidak terjadi di sini. Tetapi artinya, dampak terhadap ekonomi Indonesia malah makin cepat. Karena apa? Karena harga komoditas akan anjlok. Di sini kita menikmati, inflasi di Amerika kita menikmati dengan harga komoditas. Sekarang pun kita menikmati dengan adanya, meskipun harga produsen naik, harga mereka naik, tetapi secara penerimaan negara kita ini menikmati dengan harga komoditas yang tinggi. Ini adalah saya ambil data dari Brookings Institute. Jadi kalau kita lihat di sini adalah Consumer Price Index dan di sini adalah Personal Consumption Expenditure Deflator ya dari PDB. Dan kalau kita lihat ini adalah seiring dia punya pergerakannya. Dan satu lagi adalah Core Goods CPI. Dan ternyata Core Goods CPI ini adalah lebih tinggi dari yang di sini. Di sini cuma sekitar tadi 6,2% inflasi Amerika, tetapi core goods itu adalah 8% lebih, 8,36%, 8,6%. Artinya apa? Artinya core goods CPI ini adalah artinya tanpa food and energy. Tanpa volatility daripada food and energy. Itu berarti inflasi, kalau food dan energy dikeluarkan, maka inflasi Amerika ini tahun ini adalah jauh lebih besar. Nah, kita lihat sekarang ini adalah dampaknya juga ke China. Pada tahun 2007, China tidak mengalami ini. Tetapi sekarang China mengalami bahwa dia punya producer price index itu juga meningkat sampai 10,7%, bahkan purchaser price index-nya meningkat sampai 14,3%. Nah, jadi ini adalah kalau Amerika sudah meningkat dan China juga meningkat, ini artinya sudah akan kemana-mana. Apakah Indonesia tadi dikatakan Indonesia belum inflasi? Yes, Indonesia belum inflasi, tetapi indeks harga konsumen sudah naik. Tetapi kita tidak ada yang perhatikan di sini. Indeks harga konsumen di Indonesia sudah naik, kuartal 3 itu sudah 7,3%. Nah, di sini adalah sangat penting sekali kita lihat, karena apa? Karena inflasi di Indonesia itu adalah diintervensi. Misalnya, beras ada harga eceran tertinggi, tidak bisa naik itu harga. Nah ini kan sangat jahat terhadap petani gitu. Petani menghadapi yang hal-hal lain yang naik, tetapi dia tidak bisa, petani beras tidak bisa naik itu harganya. Nah belum yang lain-lainnya gitu ya, belum ya ada harga yang sebetulnya sangat diintervensi sehingga itu tidak naik. Jadi cerminan bahwa inflasi Indonesia masih belum naik atau kita dapat meredam sejak 2017 itu adalah intervensi, bukan real yang dilihat dari bahwa apakah itu benar-benar inflasinya tidak terjadi. Intervensi ini memiskinkan petani, khususnya petani beras. Nah ini yang harus benar dirubah karena apa? Karena harga eceran tertinggi yang dikenalkan tahun 2017 untuk beras itu tidak pernah naik sampai sekarang. Menarik. Terus yang kedua, nah ini yang saya mau menceritakan. Saya langsung aja yang di sini. Ini adalah indeks harga komoditas. Ya, saya ngambil dari Januari 2004, ya monthly. Di sini kita lihat fluktuasinya. Kenapa harga komoditas tiba-tiba naik? Apakah benar karena permintaan batu bara naik? Apakah benar karena permintaan karet tiba-tiba naik? Permintaan minyak tiba-tiba naik? Kan masih krisis ya, Prof?
Nah, itulah bahwa dilihat dari total penerimaan tidak lebih dari 2019. Nah, kalau kita lihat di sini adalah bahwa harga di sini, misalnya di sini harga batu bara, ini sudah tertinggi dari tahun sampai 2011. Bahkan udah lebih tahun sini nih, ini yang hijau nih. 2008. 2008. Jadi apa penyebabnya? Kalau kita lihat, penyebabnya adalah money supply atau kebijakan ekonomi Amerika yang kebijakan ini bersifat inflationary, inflator. Di sini kita lihat, ini quantitative easing. Pada pertama kali begitu dia naik, terus anjlok, lalu Amerika mengambil quantitative easing November 2008, harga minyak harga komoditas langsung naik. Mereka merasa kurang, quantitative easing kedua November 2010, harga komoditas naik lagi. Tapi kemudian terkoreksi, ya artinya di sini kurang lebih stay sama, ya sampai dengan itu. Kemudian third round yang mereka mencoba untuk mendongkrak lagi pertumbuhan ekonominya. Jadi begini, pertumbuhan ekonomi ini mereka dongkrak, tetapi dampaknya kepada harga komoditas inflator, ya bersifat inflation. Nah, di sini kita lihat bahwa kemudian begitu di stop, Turun. begitu di stop, maka harga ini turun lagi, harga komoditas dari menjadi setengahnya, dari 200 atau bahkan di sini 300 menjadi kembali lagi ke indeks 100. Artinya dari sini turun sepertiga menjadi sepertiganya, dan di sini turun setengahnya. Harga 100, 200 menjadi 100 indeksnya. Ini adalah tidak bisa ini semuanya akan terjadi. Dan kalau kita lihat quantitative easing di bulan Maret 2020, ini menyebabkan harga komoditas naik lagi. Naik sampai sedemikian rupa tinggi sekali, sehingga saat ini kenaikan harga komoditas ini memicu harga produksi, yaitu di sini menjadi cost push inflation. Jadi tidak bisa dihindari, inflation ini ada. Hanya bisa dijadikan bahwa quantitative easing harus di tapering off seperti begini untuk menurunkan harga komoditas ini. Kalau tidak, dia akan terus meningkat seperti tahun 70-an, akan terjadi stagflasi. Nah, di sini kita lihat quantitative easing dengan kaitannya dengan producer price index di Amerika. Dan kita lihat bahwa yang pertama, lalu dia meningkat, ya. Yang kedua, lalu kalau kita lihat di sini, ini jelas sekali bahwa ini korelasi atau ada ininya ke sana, bahwa setelah ada dikenalkan quantitative easing dan quantitative easing di masa pandemi ini, nilainya jauh lebih besar dari sewaktu 2008. 2007-2008. Jauh lebih besar. Dan dilakukan oleh seluruh dunia. Ya. Nah, di sini meningkat menjadi sekian. Jadi, ini producer. Ini by commodity, producer price index. Jadi ini akan terus meningkat kalau tidak dicarikan kebijakan untuk austerity untuk itu. Kita lihat harga, indeks harga komoditas 4 ini, ya, batu bara, minyak sawit, karet, dan crude oil, West Texas Intermediate, WTI. Saya ambil WTI, sama juga Brent, dia punya itunya sama saja, indeksnya. Ini kita lihat, kenaikan minyak itu 4,3 kali lipat dari April 20. Dan 3,17 kali lipat untuk batu bara. Bagaimana kalau dia produksi tiba-tiba begini, pasti ini memerlukan minyak, memerlukan batu bara, dan sebagainya, pasti cost push inflation itu terjadi. Nah, inilah masalah dari ekonomi dunia saat ini. Nah, kenapa pertanyaannya bahwa ini bisa terjadi kenaikan seperti ini?
Apakah benar demand yang tadi? Saya sendiri berpendapat bahwa ini masalahnya adalah karena quantitative easing, karena kebijakan moneter yang sangat longgar. Kita tahu bahwa di Indonesia juga dilakukan quantitative easing. Ya, sebetulnya Indonesia belum melakukan quantitative easing karena suku bunga kita kredit masih 10%. Suku bunga acuan masih 3,5%. Itu namanya bukan quantitative easing. Quantitative easing adalah nilai suku bunga sudah 0% dan dia tidak bisa menjadi minus, maka di situ bonds buying program itu dilakukan untuk supaya money supply itu meningkat dan memberikan stimulus kepada ekonomi. Indonesia tidak sampai di situ. Makanya Indonesia meskipun tidak segitu, tetapi kalau kita lihat inflasi harga produsen itu sudah melonjak. Inflasi harga produsen melonjak 7,3% pada kuartal 3. Jadi sudah terjadi gitu. Tapi kita tidak melihat karena kita selalu melihatnya kepada inflasi, dan sayang sekali saya rasa kita juga mesti memperhatikan harga produsen karena tidak terkenal di sini harga produsen kita ya, taunya inflasi saja gitu. Padahal ini sangat penting sekali karena mempengaruhi kehidupan banyak kelas masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini inflasi harga produsen melonjak 7,3%. Lalu BI mengatakan, BI pastikan lonjakan harga produsen tak menjalar ke inflasi konsumen. Ya, kalau memang itu, inflasi konsumen gampang sekali di monitornya atau diintervensi, karena kita sudah tahu, meskipun tadi sudah ada beberapa hal yang sudah terjadi ya, di telur dan sebagainya, seperti Prof. Didin tadi katakan, tetapi itu tinggal itu kan harga telur tinggal turun lagi, tinggal diguyur aja oleh si oligopoli tadi kan, oleh kartel tadi gitu. Udah tinggal diguyur aja, udah habis itu harga telur turun lagi, dan peternak tinggal kolaps lagi aja gitu kan, untuk demi supaya menjaga inflasi supaya tidak termonitor atau tidak tercatat sebagai inflasi, sebagai dianggapnya prestasi. Tapi kalau kita lihat indeks harga konsumennya sudah terjadi. Bagaimana kalau indeks harga konsumen itu mencapai 10%, 12%, meskipun IHK tidak tercermin di dalam IHK indeks harga konsumen, tetapi tetap saja ini memukul daya beli. Artinya biaya cost push inflation itu, cost push untuk produsen itu akan terjadi. Lalu kalau kita lihat, ini adalah mengenai, title-nya adalah salah, yaitu Gross Domestic Product, GDP, per kuartal, terhadap kuartal sebelumnya, monthly, quarterly, dengan seasonally adjusted. Di sini kita lihat, sejak Q3 2020, ekonomi kita ini cenderung melemah. Kalau kita lihat ini, apa maksudnya grafik ini? Artinya adalah progres dari ekonomi quarter to quarter. Kita tidak membandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi dengan quarter to quarter, monthly, seasonally adjusted. Jadi kalau kita lihat, Q3 ini sudah negatif. Dan ini adalah yang membuat data ini adalah flat. Jadi ekonomi dari itu, St. Louis ya. Jadi ini. Q3 dengan Q2 monthly seasonally adjusted, dan ini saya sendiri sebenarnya sudah ekspektasi karena Q3 ada PPKM. Ya, dari Juli kita sudah tahu bahwa Juli itu sudah melonjak COVID kasus, lalu kemudian PPKM dan sebagainya, bagaimana bisa bertumbuh dari Q2. Kalau tidak monthly adjusted itu mungkin ada, tapi begitu monthly adjusted, padahal di Q2 ada Lebaran, ya. Nah, ini sudah negatif. Artinya kalau Q4 ini negatif lagi, ini sebetulnya yang kalau di dunia barat, ini yang dinamakan bahwa ini resesi. Resesi adalah bukan year on year perbandingannya, tetapi progress dari Q on Q.
3 kali ya, Prof. 3 berturut-turut ya, Prof. Dua berturut-turut. Dua berturut-turut. Berturut-turut, Q on Q, seasonally adjusted. Ini sudah satu, lalu kita lihat Q4 itu bagaimana. Kalau Q4 itu sudah masuk, negatif lagi terhadap Q3, monthly seasonally adjusted, maka itu kita secara teknis kita sudah masuk kepada resesi. Tapi itu Q. Tapi kita harapkan bahwa Q4 ini, kalau saya lihat bahwa ini ekonomi sudah marak lagi, sudah ramai lagi, mudah-mudahan tidak masuk kepada resesi. Tapi kalau kita lihat bagaimana 2024. Jadi perkiraan kebijakan ekonomi Amerika Serikat itu dan China, saya rasa juga mereka akan tapering off quantitative easing dan akan mulai segera. Jadi akhir tahun ini mereka sudah akan memulai untuk tapering off. Dampaknya apa? Dampaknya suku bunga The Fed juga akan naik. Lalu kemudian ini yang terpenting bagi kita, harga komoditas itu akan turun. Inilah untuk menurunkan. Jadi kalau kita lihat, inflation yang sekarang adalah masuknya dari harga komoditas energi menjadi cost push inflation, bukan dari demand. Jadi waktu cetak uang itu bukan dari kita bilang demand yang menguasai dan akan membuat inflation. This is wrong. Maka banyak sekali yang merasa enggak, kita orang lagi krisis, kok bisa-bisanya bahwa demand-nya kurang, kenapa bisa inflasi? Ini adalah terbukti bahwa inflasi itu bukan dari demand, tetapi dari cost push inflation, bukan demand pull inflation. Nah, disinilah bahwa ini untuk menurunkan itu, maka harga komoditas ini harus turun. Harga komoditas turun, kalau kita lihat harga komoditas ini adalah hampir sama permintaannya. Tidak ada permintaan yang melonjak-melonjak. Dan supply-nya juga cukup gitu. Jadi di sini adalah bahwa salah satu caranya adalah untuk suku bunga ini yang diturunkan atau tapering off dari quantitative easing. Maka hasilnya komoditas akan turun. Dan inflasi itu akan melandai. Producer price index akan melandai. Ini yang saya perkirakan kebijakan yang akan diambil. Dampaknya apa terhadap Indonesia? Dampaknya adalah pendapatan negara terancam turun. Karena komoditas dan sebagainya, devisa dan itu, kita punya neraca perdagangan lagi kemudian akan meningkat defisitnya. Current account, neraca transaksi berjalan, defisitnya akan meningkat. Jadi kalau saya pernah ditanya, bagaimana apa penjelasannya bahwa cadangan devisa itu Indonesia kok rekor tertinggi? Saya bilang tidak bisa tidak, itu adalah dari PMA, dari direct investment atau dari utang. Karena apa? Selama transaksi berjalan defisit, artinya dolar keluar. Dolar hanya bisa masuk kalau ada utang Indonesia yang dibeli oleh asing. Dan utang itu semakin banyak dibeli, maka cadangan devisa seolah-olah menguat. Nah, jadi di sini adalah pendapatan negara ini terancam turun dan akan terjadi biasanya kalau quantitative easing ini tapering off, maka akan terjadi balik lagi dolar ini akan keluar dulu. Seolah-olah menguat dan kita punya cadangan devisa juga menjadi yang tertinggi. Kemudian ini akan terjadi pembalikan. Dan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, saya rasa ini adalah konsekuensi logis. Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan lagi. Kalau ini semuanya terjadi, ditambah dengan pajak tahun 2022 akan naik, ini semuanya akan membebani daya beli masyarakat. Dan pandemi juga tahun depan, kalau belum berakhir, akan memperparah itu, maka mau tidak mau Indonesia itu masuk resesi. Jadi apakah bisa dihindari? Tidak bisa. Kecuali
Amerika membuat kebijakan yang lain. Jadi kalau dia kebijakannya ini, Bank Indonesia kalau itu terjadi, Bank Indonesia pasti akan menaikkan suku bunga. Itu adalah salah satu untuk defense supaya rupiah tidak terdepresiasi dalam. Bisa nggak kalau pajaknya misalkan pajaknya ditunda penurunannya, Prof, untuk menghindari resesi ini misalkan? Harus tidak-tidaknya memberikan daya beli kepada masyarakat supaya bahwa meskipun ini ada ancaman naik, maka bahwa daya beli ini akan membuat permintaan bergairah. Ya. Saya rasa itu salah satu ya yang harus diantisipasi. Terima kasih. Bravos, your digital radio station.